Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini dengan NPM 2020 Di sini saya dari kelas G, Prodi Ilmu Politik angkatan 2020. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan apa itu tipe kepemimpinan politik otoriter, delegatif, dan demokratis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tipe kepemimpinan politik karismatik dan paternalistik. Nah, kepemimpinan seperti yang sudah diketahui sebelumnya kan ya, kepemimpinan itu dikatakan sebagai proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Nah, untuk menciptakan kepemimpinan yang efektif itu, setiap pemimpin dituntut memiliki aspek-aspek kepribadian yang dapat menunjang usahanya tersebut dalam mewujudkan hubungan manusia yang efektif dengan anggota organisasinya demi mempermudah atau memperlancar proses pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Nah, dalam melaksanakan tugas sehari-harinya dalam sebuah organisasi tentu perlu adanya suatu motivasi kerja ya. Motivasi itu bisa timbul dari tumbuh secara sendirinya dari dalam diri anggota organisasi itu, dan dapat pula disebabkan karena adanya dorongan dari pimpinan organisasi. Dalam arti pemimpin itu memberi motif atau dorongan kepada anggota organisasinya tersebut. Nah, supaya memiliki dorongan itu ya, pemimpin mempunyai tipe dan gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama tipe atau gaya kepemimpinan karismatik. Nah, istilah karisma berasal dari kata Yunani yang berarti karunia atau gift, anugerah ataupun pemberian. Karis berarti menyukai, merujuk kepada kepribadian seseorang yang memiliki kepribadian menarik ataupun memiliki daya pikat, mempunyai penampilan menarik atau mampu berkomunikasi sehingga banyak orang yang menyukainya. Ya. Menurut Max Weber, karisma sebagai suatu sifat tertentu dari diri seseorang yang membedakan mereka dari kebanyakan orang, atau biasanya dipandang sebagai kemampuan atau kualitas supernatural manusia super, ataupun paling tidak mempunyai daya-daya istimewa. Nah, menurut Weber ini kepemimpinan bisa muncul tatkala masyarakat sedang mengalami krisis dan ketidakpastian. Nah, seorang pemimpin karisma muncul dengan visi yang radikal yang menawarkan sebuah solusi untuk krisis itu. Nah, pemimpin ini menarik pengikut yang percaya pada visi itu, sehingga mereka tertarik dan mengalami beberapa keberhasilan yang membuat visi itu terlihat dapat dipercaya, dan para pengikutnya itu pun ikut dalam organisasi tersebut. Nah, gaya atau kepemimpinan karismatik ini bersandar pada karakteristik kualitas kepribadian yang istimewa sehingga mampu menciptakan kepengikutan pada pemimpin sebagai panutan. Kemudian yang memiliki daya tarik yang sangat memukau dengan memperoleh pengikut yang sebanyak-banyaknya. Nah, kepemimpinan karismatik dapat diartikan juga sebagai kepemimpinan yang memiliki kekuasaan yang kuat dan tetap serta dipercayai oleh para pengikut-pengikutnya. Sejalan dengan pengertian itu, Fredlutan mengartikan bahwa charismatic leadership is throwback to the old conception of leader as being those who, by the force of their personal abilities
are capable of having profound and extraordinary effect on followers. Nah, dari uraian di atas dapat diartikan bahwa kepemimpinan karismatik sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain dengan mendayagunakan keistimewaan atau kelebihan dalam sifat atau aspek kepribadian pemimpin, sehingga menimbulkan rasa hormat, rasa segan, dan kepatuhan yang tinggi pada para pengikutnya. Nah, kepemimpinan karismatik mempunyai indikator. Yang pertama yaitu pengikut-pengikutnya meyakini akan keberadaannya dalam acara pemimpin. Kemudian pengikut-pengikutnya menerima gaya kepemimpinannya tanpa bertanya. Pengikut-pengikutnya memiliki kasih sayang kepada pemimpinnya, kesadaran untuk mematuhi perintah pemimpinnya. Kemudian dalam mewujudkan misi organisasi melibatkan pengikut secara emosional. Kemudian mempertinggi pencapaian kinerja atau performance pengikutnya, dan dipercayai pengikutnya bahwa pemimpinnya akan mampu mewujudkan misi dan visi organisasinya. Nah, sehubungan dengan di indikator di atas, berarti kepemimpinan karismatik ini memiliki kebutuhan kuat atas kekuasaan atau strong need of power, memiliki percaya diri yang tinggi atau high self confidence, dan pendirian atau prinsip yang kuat pula dalam mewujudkan kepercayaan dan idealitasnya. Nah, tipe kepemimpinan karismatik ini memiliki energi dan daya tarik yang luar biasa ya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Maka tidak heran apabila pengikut atau masanya memiliki jumlah yang besar. Nah, sifat karisma ini pemimpin yang memiliki sifat karisma ini dapat dilihat dari cara mereka berbicara, berjalan, maupun bertindak. Nah, pemimpin yang bertipe karismatik ini mereka cocok berada di lingkungan di mana orang membutuhkan kehadiran individu yang mampu menggerakkan dan mengubah status quo yang tadi disebutkan itu. Pemimpin yang hadir apabila di suatu organisasi itu atau di suatu kelompok itu membutuhkan seorang pemimpin yang karismatik. Nah, kemudian pemimpin karismatik ini mempunyai tipe yang pertama yaitu percaya diri yang besar. Artinya para pemimpin yang karismatik ini memiliki keyakinan yang mendalam tentang kemampuan dirinya, baik dalam arti berpikir maupun bertindak. Yang kedua yaitu mempunyai visi atau disebut juga dengan visioner. Nah, visi ini adalah rumusan tentang masa depan yang akan atau yang diinginkan bagi organisasi yang berperan selaku pemberi arah yang akan ditempuh di masa depan. Kemudian pemimpin ini mempunyai kemampuan untuk mengartikulasikan visi. Hal ini dilakukan melalui proses sosialisasi yang sistematik sehingga terjadi internalisasi dalam diri para anggota organisasi. Kemudian yang keempat yaitu keyakinan yang kuat tentang tepatnya visi yang dinyatakan kepada para bawahannya. Jadi dia bersikap optimis bahwa visi ini adalah benar gitu. Kemudian kerendahan hati atau humility. Nah, pemimpin ini peka terhadap lingkungan mereka dan kebutuhan pengikut. Mereka berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau melakui orang lain. Kemudian pemimpin ini komunikator yang ulung. Nah, mereka mahir menggunakan perilaku tidak konvensional. Mereka mampu menggerakkan banyak orang hanya dengan
kata-kata, pidato ataupun perilaku mereka. Jadi dia mempengaruhi orang lain itu dengan misalnya pidatonya yang bagus atau kata-kata yang menarik yang membuat orang lain itu yakin saya akan memilih yakin bahwa di organisasi ini tipe karisma, di sebuah organisasi saya ini misalnya perlu nih tipe karismatik ini gitu. Kemudian self monitoring. Nah, mereka membanggakan diri mereka sendiri yang tanpanya mereka tidak mendapatkan kegembiraan. Dia menyadari dirinya bahwa dia bangga mempunyai sifat karismatik itu. Kemudian agen perubahan, mereka mengubah status quo untuk menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian pantang menyerah, mereka tidak putus asa untuk mewujudkan cita-cita mereka, tidak takut gagal. Kemudian meski harus menghadapi perjuangan dan tantangan yang sulit, bahkan beresiko untuk kematian. Dengan demikian, tipe kepemimpinan ini dapat disimpulkan yaitu tipe kepemimpinan ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari tipe kepemimpinan karismatik ini yaitu yang pertama, dapat mengkomunikasikan visi dan misi secara jelas. Kemudian dapat membangkitkan semangat bawahan untuk bekerja lebih giat. Kemudian bisa mendapatkan pengikut dengan massa yang besar karena sifatnya yang berkarisma sehingga bisa dipercaya. Kemudian menyadari kelebihannya dengan baik sehingga ia bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin. Nah, kemudian kelemahan dari tipe kepemimpinan karismatik ini yaitu para pemimpin karismatik ini mudah mengambil keputusan yang berisiko. Kemudian pemimpin karismatik cenderung memiliki khayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar karena pengikutnya sudah terlanjur percaya. Nah, apa yang maksudnya kita ambil contoh dalam pengambilan visi, kan visi nasional, agama, dan komunis misalnya oleh Soekarno. Nah, sebagian besar orang Indonesia tidak setuju karena tidak sesuai dengan landasan negara Indonesia. Selanjutnya, para pemimpin karismatik ini mungkin percaya bahwa mereka berada di atas hukum, melakukan pelanggaran finansial atau etika. Kemudian, ketergantungan yang tinggi sehingga regenerasi untuk pemimpin yang berkompeten sulit. Nah, karena pemimpin ini tidak bisa mewariskan gaya kepemimpinannya ke orang lain. Karena itu tipe gaya karismatik ini melekat pada pribadi masing-masing individu tersebut. Jadi terlalu tergantung pada seorang pemimpin berkarisma juga tidak baik. Di dalam bisnis juga, jika pemimpin pensiun atau meninggalkan perusahaan, maka perusahaan dapat seperti kehilangan arah dan mungkin saja dia akan bangkrut ataupun runtuh. Nah, kemudian ada contoh pemimpin karismatik seperti Nelson Mandela, John F. Kennedy, Martin Luther King, dan presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Nah, si Insinyur Soekarno ini contoh seorang pemimpin karismatik kan. Nah, dia menggunakan kemampuan orasi dan pidato yang kuat, kemudian kepribadian yang menarik, dan komitmen yang tidak tergoyahkan. Nah, dia mampu menggerakkan masyarakat untuk perubahan positif, yaitu dia mampu menjadikan Indonesia merdeka. Nah, kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tipe kepemimpinan paternalistik. Nah, tipe atau pemimpin yang paternalistik ini biasanya terdapat di lingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, umumnya di masyarakat yang agraris. Nah, tipe popularitas pemimpin yang
paternalistik di lingkungan masyarakat ini disebabkan oleh faktor seperti kuatnya ikatan primordial, terus extended family system, kemudian kehidupan masyarakat yang komunalistik, dan peranan adat istiadat yang sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat, dan yang masih dimungkinkannya ada hubungan pribadi antara seorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lainnya. Nah, kepemimpinan paternalistik ini sebagai gaya yang menggabungkan disiplin yang kuat dan otoritas dengan sikap kebapaan dan integritas moral. Nah, pemimpin ideal menurut model ini adalah seorang yang bertindak sebagai ayah untuk bawahannya, di mana pemimpin mampu menempatkan diri sebagai orang tua, bersifat melindungi dan memberikan nasihat atau arahan kepada sebagai orang tua ini. Nah, ciri-ciri kepemimpinan paternalistik adalah yang pertama, pemimpin mampu berperan layaknya seorang bapak, kemudian terlalu bersifat melindungi. Nah, pengambilan keputusan ada pada diri pemimpin, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Kemudian jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi. Kemudian menuntut alur atau proses pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ada dan dijalankan. Nah, nilai-nilai organisasi yang dituntut pemimpin paternalistik ini yaitu mengutamakan kebersamaan, kemudian kepentingan bersama dan perlakuan yang seragam terlihat menonjol, kemudian hubungan atasan dengan bawahan lebih bersifat non-informal, kemudian pemimpin paternalistik terlalu melindungi para bawahan yang pada gilirannya dapat berakibat bahwa para bawahan itu takut bertindak karena takut berbuat kesalahan. Kemudian hanya pemimpin yang memiliki atau mengetahui seluk-beluk organisasinya, sehingga keputusan diambil oleh pemimpin dan bawahan hanya tinggal melaksanakannya saja apa yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Konsekuensinya, para bawahan tidak dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ide, dan saran. Kemudian para bawahan tidak didorong berpikir inovatif dan kreatif. Nah, kemudian para bawahan tidak bisa bersifat mandiri atau perlu dorongan dalam melakukan sesuatu. Pemimpin ini selalu bersifat melindungi bawahannya. Nah, contoh pemimpin ini seperti seorang guru ya, atau di masyarakat, atau para ustadz yang ada di masyarakat, terus tokoh adat istiadat yang masih membudayakan adat istiadat itu atau masih menjunjung tinggi adat istiadat kebudayaannya itu. Nah, kepemimpinan tipe paternalistik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya pemimpin ini pasti memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan, kemudian bawahannya akan merasa aman karena mendapat perlindungan. Tetapi kelemahannya yaitu bawahan tidak memiliki inisiatif dan dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya sudah melakukan yang benar. Kemudian daya imajinasi dan kreativitas para pengikut cukup rendah karena tidak ada kesempatan untuk mengembangkannya. Nah, kan gaya paternalistik itu ada kaitannya dengan unsur otoriter. Nah, dalam dinasti ini
Seorang pemimpin sangat menampilkan sikapnya yang otoriter itu dan ketegasannya kepada para bawahannya biasanya akan tampak ketika pemimpin merancang dan menetapkan sebuah keputusan yang hasilnya pemikiran sendiri. Kemudian para pengikutnya diharuskan mengikuti keputusan tersebut. Kemudian gaya kepemimpinan paternalistik yang baik hati ini dia biasanya akan tampak dari bagaimana ia memberi kebebasan yang lebih kepada para bawahannya, sehingga bawahannya ini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengeksplor kemampuannya dan berkreativitas untuk perkembangan perusahaan atau organisasinya itu. Kemudian gaya paternalistik bermoral. Gaya paternalistik ini pemimpin akan berusaha menjadi seorang yang patuh dan taat pada peraturan, baik itu peraturan yang berlaku di kantor atau organisasi, ataupun juga peraturan yang berlaku di masyarakat umum. Nah, mungkin tadi udah dijelaskan contohnya itu seperti seorang pemangku adat, guru, ustazah. Nah, itu contoh tipe kepemimpinan paternalistik. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.